Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Penangkapan Pengetahuan dan Kodifikasi pada Mata Kuliah Manajemen Pengetahuan. Yang beranggotakan Adinda Syafitri dengan NIM 21234001 dan Afadila Az-Zahra Aliza dengan NIM 21234023, Niken Febrianti dengan NIM 21234013, Siti Sofia Aprilia dengan NIM 21234019, dan saya sendiri sebagai moderator, Salsabila Safajra dengan NIM 21234045. Materi pertama yang berjudulkan Penangkapan Pengetahuan Tacit akan dibacakan oleh Siti Sofia Aprilia. Kepada Siti Sofia dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai pengambilan pengetahuan tesis di tingkat individu dan kelompok. Akuisisi pengetahuan dari individu atau kelompok dapat dicirikan sebagai transfer dan transformasi keahlian berharga dari sumber pengetahuan. Misalnya, ahli manusia, dokumen, ke gudang pengetahuan, misalnya memori perusahaan, dan kejelasan buatan lainnya, menguraikan 3 pendekatan dari individu dan kelompok berikut ini. Yang pertama, mewawancarai pakar memiliki 2 teknik, yaitu wawancara terstruktur. Teknik wawancara terstruktur membutuhkan keterampilan komunikasi dan konseptualisasi yang harus memiliki pemahaman yang baik tentang materi pelajaran yang ada. Sesi-sesi ini menghasilkan data spesifik yang seringkali bersifat deklaratif dalam menanggapi pertanyaan terfokus. Wawancara terstruktur dapat digunakan untuk mengklarifikasi atau menyempurnakan pengetahuan yang awalnya diperoleh selama interaksi tidak terstruktur. Pewawancara harus menguraikan tujuan dan pertanyaan spesifik untuk sesi akuisisi pengetahuan. Orang yang diwawancarai harus diberi tujuan sesi dan contoh pertanyaan, tetapi biasanya bukan pertanyaan spesifik yang akan ditanyakan. Selanjutnya, cerita. Sebuah cerita organisasi dapat didefinisikan sebagai narasi rinci tindakan manajemen masa lalu, interaksi karyawan, atau peristiwa penting lainnya yang telah terjadi dan telah dikomunikasikan secara informal. Menyampaikan informasi dalam sebuah cerita memberikan konteks yang kaya, menyebabkan cerita tetap berada dalam ingatan sadar lebih lama dan menciptakan ingatan daripada yang dimungkinkan dengan informasi yang tidak ada dalam konteks. Cerita dapat sangat meningkatkan pembelajaran organisasi, mengkomunikasikan nilai-nilai umum dan kumpulan aturan, dan berfungsi sebagai sarana yang sangat baik untuk menangkap, membuat kode, dan mentransmisikan pengetahuan tesis yang berharga. Pendekatan yang kedua yaitu belajar dengan diberitahu. Dalam belajar dengan diberitahu, orang yang diwawancarai mengungkapkan dan menyempurnakan pengetahuannya. Dan pada saat yang sama, manajer pengetahuan mengklarifikasi dan mengesahkan artefak pengetahuan yang menjadikan pengetahuan ini dalam bentuk eksplisit. Bentuk akuisisi pengetahuan ini biasanya melibatkan analisis domain dan tugas, penerusan proses, serta analisis dan simulasi protokol. Analisis tugas adalah pendekatan yang melihat setiap tugas utama yang dilakukan oleh seorang ahli dan mengkarakterisasi tugas dalam hal pengetahuan atau keterampilan prasyarat yang diperlukan. Kekritisan, konsekuensi, kesalahan, frekuensi, kesulitan, dan keterkaitan dengan tugas dan individu lain, serta bagaimana tugas dirasakan oleh orang tersebut, atau rutin, ditakuti, atau diantisipasi dengan penuh semangat. Selanjutnya, pendekatan
Pendekatan belajar dengan observasi melibatkan menghadirkan pakar dengan contoh masalah, skenario, atau studi kasus yang kemudian dipecahkan oleh pakar tersebut. Meskipun kita tidak dapat mengamati pengetahuan seseorang, kita dapat mengamati dan mengidentifikasi keahlian. Kuncinya adalah menggunakan audio atau video untuk merekam apa yang diketahui ahlinya. Orang menganggap video terutama sebagai perangkat presentasi, namun pengalaman telah berulang kali menunjukkan bahwa rekaman video dari demonstrasi ahli informal dan tanpa latihan membentuk catatan permanen tentang pengetahuan tugas yang dapat ditambang berulang kali. Namun, seseorang harus selalu mengakomodasi pakar atau orang lain. Namun, seseorang harus selalu mengakomodasi pakar atau orang yang diwawancarai setiap saat. Banyak orang yang akhirnya merasa kurang nyaman jika mereka tahu mereka sedang direkam. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Siti Sofia. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Adinda Syafitri. Kepada Adinda Syafitri dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya ada kodifikasi pengetahuan eksplisit. Kodifikasi pengetahuan adalah tahap selanjutnya dari pemanfaatan pengetahuan. Dengan mengubah pengetahuan menjadi bentuk nyata dan eksplisit seperti dokumen, pengetahuan tersebut dapat dikomunikasikan lebih luas dan dengan biaya yang lebih murah. Interaksi dibatasi ruang lingkupnya bagi mereka yang dapat mendengar atau dapat melakukan kontak tatap muka. Kodifikasi pengetahuan melayani peran penting yang memungkinkan apa yang diketahui secara kolektif untuk dibagikan dan digunakan. Pengetahuan yang digunakan oleh orang tertentu memungkinkan orang tersebut menjadi lebih efektif jika orang berinteraksi untuk berbagi pengalaman mereka. Dalam komunitas praktik, maka praktik itu akan menjadi lebih efektif. Kodifikasi pengetahuan eksplisit dapat dicapai melalui berbagai teknik seperti pemetaan kognitif, pohon keputusan, taksonomi pengetahuan, dan analisis tugas. Yang pertama ada peta kognitif. Peta kognitif atau pengetahuan adalah representasi dari model mental pengetahuan seseorang dan memberikan bentuk pengetahuan yang terkodifikasi dengan baik. Model mental adalah representasi simbol atau kualitatif dari suatu di dunia nyata, menunjukkan bagaimana pikiran manusia memproses dan memahami lingkungan mereka yang kompleks. Metakognitif adalah cara yang ampuh untuk mengkodekan pengetahuan yang ditangkap, karena ia juga menangkap konteks dalam hubungan timbal balik yang konteks antara konsep-konsep kunci yang berbeda. Jadi kesimpulannya dalam peta adalah konsep kunci dan tautan mewakili keterkaitan antara konsep. Contoh peta kognitif tersebut menjelaskan perbedaan antara objek pengetahuan teksik dan eksplisit. Pemetaan kognitif didasarkan pada pemetaan konsep Orelek et al. 2003 yang memungkinkan para ahli untuk secara langsung membangun model pengetahuan. Peta konsep mewakili konsep dan hubungan yang dikirim dalam bentuk grafis dua dimensi dengan simpul yang mewakili konsep kunci yang dihubungkan oleh tautan yang mewakili proposisi. Tujuan dari sistem tersebut adalah untuk mengatur pengetahuan eksplisit dengan lebih baik dan menyimpannya dalam memori perusahaan untuk penyimpanan jangka panjang. Alat lain yang banyak digunakan untuk pengodean pengetahuan eksplisit adalah metodologi Common KADS, yang merupakan metodologi rekayasa pengetahuan yang berpusat pada 6 model organisasi, yaitu diantaranya yang pertama ada model tugas dari proses bisnis organisasi, yang kedua model agen dari penggunaan pengetahuan para pelaksana, baik manusia maupun buatan untuk melaksanakan berbagai tugas dalam organisasi. Yang ketiga ada model pengetahuan yang menjelaskan secara rinci struktur pengetahuan dan jenis yang diperlukan dalam melakukan tugas. Yang keempat, model komunikasi yang memodelkan transaksi kognitif antara agen. Yang kelima, model desain yang menentukan arsitektur dan persyaratan teknis yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem yang mewujudkan fungsi-fungsi yang dirinci oleh model pengetahuan dan komunikasi. Selanjutnya ada pohon keputusan. Pohon keputusan adalah metode lain yang banyak digunakan untuk menyusun pengetahuan eksplisit. Representasi ini kompak dan efisien. Pohon keputusan biasanya dalam bentuk bagan alur dengan jalur alternatif yang menunjukkan dampak dari berbagai keputusan yang dibuat
pada titik persimpangan tersebut. Bisa teman-teman lihat, berikut ada contoh pohon keputusannya. Tujuan dari pohon keputusan ini adalah untuk membantu memandu keputusan untuk mengkonsolidasi atau mengembangkan produk baru sebagai pohon keputusan manajemen risiko. Materi selanjutnya yaitu taksonomi pengetahuan. Konsep dapat dilihat sebagai blok bangunan pengetahuan dan keahlian. Taksonomi pengetahuan memungkinkan pengetahuan untuk direpresentasikan secara grafis sedemikian rupa sehingga mencerminkan organisasi konsep dalam bidang keahlian tertentu atau untuk organisasi pada umumnya. Taksonomi adalah sistem klasifikasi dasar yang memungkinkan kita untuk mendeskripsikan konsep dan ketergantungannya biasanya dengan cara hierarkis. Berikut contoh gambarnya dapat teman lihat taksonomi pengetahuan. Taksonomi paling berguna dalam pengorganisasian pengetahuan deklaratif seperti yang diwujudkan oleh sistem diagnosis konstruksi taksonomi melibatkan identifikasi, pengedefinisian, perbandingan, dan pengelompokan elemen. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Dinda. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fadila Zahra. Kepada Fadila Zahra dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya mengenai implikasi strategis. Pada bagian ini menjelaskan bagaimana penangkapan dan kodifikasi pengetahuan sangat penting ketika masalah kontinuitas pengetahuan muncul. Sedangkan manajemen pengetahuan berkaitan dengan menangkap dan berbagi pengetahuan yang berharga bagi rekan kerja yang melakukan hal serupa. Manajemen kesinambungan pengetahuan juga berfokus pada meneruskan pengetahuan kritis dari karyawan yang keluar ke penggantinya. Kesinambungan pengetahuan ini seharusnya tidak hanya fokus pada pengetahuan spesifik yang akan ditransfer antar individu, tetapi juga harus bisa mengatasi masalah strategis di tingkat kelompok ataupun organisasi. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Fadila. Materi terakhir akan disampaikan oleh Niken Febrianti. Kepada Niken dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu implikasi praktis pengetahuan, penangkapan, dan kodifikasi. Pada bagian ini, prevalensi berkelanjutan dari paradigma pengetahuan adalah kekuatan, membuat sulit untuk menjual karyawan tentang pentingnya mempertahankan pengetahuan mereka oleh organisasi sebagai pelindung nilai di masa depan ketika mereka tidak lagi bekerja di sana. Pengetahuan adalah aset yang menarik yang tidak dapat dimiliki tetapi hanya dipinjam atau disewa. Terdapat 4 rekomendasi untuk mempromosikan penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Yang pertama, hargai kontributor pengetahuan. Mengubah pengetahuan tacit menjadi pengetahuan eksplisit sulit bagi banyak pengguna dan sering menemui penolakan meskipun manfaatnya jelas. Hargai pekerjaan yang tidak hanya membuat konten horizontal, tetapi juga membantu menyempurnakan konten dari waktu ke waktu dengan menambahkan konteks dari interaksi pelanggan. Yang kedua, ingatlah untuk melupakan. Basis pengetahuan organisasi tidak boleh dipandang sebagai ruang penyimpanan yang tidak terbatas untuk diisi. Meskipun mungkin tidak ada kendala teknologi, namun beberapa kendala konseptual perlu dipertimbangkan. Yang ketiga yaitu jangan menumpahkan ilmu apapun selama transfer. Konversi tacit ke eksplisit pengetahuan harus dicapai tanpa kehilangan pengetahuan yang signifikan. Keuntungan dari kemampuan tidak selalu melebihi kerugian dari kebocoran pengetahuan. Tujuannya adalah untuk melakukan akuisisi dan kodifikasi pengetahuan dalam jumlah yang benar. Selanjutnya yang terakhir adalah ingat paradoks nilai pengetahuan. Semakin banyak tacit knowledge, semakin banyak nilai yang dimilikinya. Tacit knowledge umumnya memiliki nilai yang lebih besar dan keunggulan kompetitif yang lebih besar bagi perusahaan. Mungkin kepentingan perusahaan untuk mempertahankan konten tersebut pada tingkat kerahasiaan minimal tertentu sehingga tidak mudah diperoleh atau ditiru oleh orang lain. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Niken. Berikut dengan berakhirnya
Pembacaan materi terakhir oleh Saudara Niken, berakhir pula presentasi dari kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 3 memohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.